Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami ingin menyampaikan semoga bermanfaat dari Allah tentang hukum sholat menghadap kiblat. Eh, yang pertama kita pahami adalah definisi sholat. Syekh Said Sabiq, beliau mengatakan bahwa sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Kemudian dalam sholat itu ada yang namanya rukun dan syarat. Nah, Imam Abu Suja beliau mengatakan ada 18 rukun dalam sholat, yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, dan sampai kemudian tertib. Nah, di sini ada poin berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu ini dalam pengertian adalah menghadap kiblat. Kemudian Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri beliau menyampaikan ada 15 syarat sah dalam sholat. Yang pertama beragama Islam, kemudian mumayyiz, sudah masuk waktu sholat, mengetahui waktu tabir sholat. Ya. Karena ada poin ke-9 yaitu menghadap kiblat. Kembali ada poin menghadap kiblat. Kemudian perlu kita perjelas apa sih kiblat itu. Nah, kata kiblat berasal dari kata Arab al-kiblat yang dalam kamus Al-Munawwir dikatakan artinya adalah menghadap. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kiblat diartikan arah ke Ka'bah di Makkah pada waktu sholat. Kemudian Ahmad Aizuddin dalam ilmu falak praktis, beliau mengatakan kiblat dikhususkan pada suatu arah di mana semua orang yang mendirikan sholat menghadap kepadanya. Kemudian Abdul Aziz Dahlan beliau mengatakan kiblat adalah sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah. Kesimpulannya, kiblat merupakan arah ke Ka'bah yang ada di kota Makkah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah tertentu. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 32 tentang kiblat yang artinya orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia berkata, apakah yang memalingkan mereka itu kaum muslimin dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Nah, di sini kiblat itu bermakna arah, yaitu Masjidil Haram. Lalu firman Allah dalam surah Yunus ayat 47, Allah mengatakan yang artinya, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu kiblat, yaitu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Nah, kiblat di sini maknanya adalah tempat ibadah, tempat tertentu. Nah, sehingga pengertian kiblat sebagaimana sebelumnya bahwa kiblat itu bisa dimaknai adalah bangunan atau arah itu memang punya dalil. Lalu ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan kiblat. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari, bahwa ada seseorang yang ikut sholat bersama Nabi SAW. Orang itu kemudian keluar setelah menyelesaikan sholatnya. Kemudian ia melewati kaum Ansor yang sedang melaksanakan sholat asar dengan menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang ini bersaksi bahwa dia telah sholat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap Ka'bah. Maka orang-orang yang sedang sholat itu pun berputar dan menghadap Ka'bah. Dari sini ada gambaran bahwa Nabi Muhammad mendapat perintah perubahan arah kiblat itu terjadi pada waktu sholat zuhur. Dan kemudian beredar informasi ke seluruh kaum muslimin, ada yang sholat asar, di waktu yang lain ada pada waktu sholat subuh. Ada terjadi perubahan arah kiblat. Kemudian ada hadis yang lain dari Imam Bukhari, dari Jabir bin Abdullah yang berkata bahwa Rasulullah SAW
sholat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Hadis ini memberikan makna bahwa boleh sholat sunnah dengan menghadap ke arah alat transportasi kita menghadap. Ya. Namun ketika sholat fardu sebaiknya itu turun dari kendaraan untuk sholat sesuai arah kiblat yang diyakini. Tapi dalam beberapa kesempatan mungkin akan ada kesulitan, misalnya di kapal atau di pesawat ini tidak bisa turun dari kendaraan tersebut untuk sholat seperti normal saat sholat fardu. Maka ulama juga sepakat bahwa sholat fardu pun boleh untuk sholat menghadap kemana arah kendaraan tersebut. Dalam Sunan Al-Kubra, Imam Baihaqi itu ada meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, Ka'bah adalah kiblat bagi mereka yang bersembahyang di Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Haram adalah kiblat bagi pemukim tanah suci Makkah, dan tanah suci adalah kiblat bagi penghuni di timur dan barat dari umatku. Hadis ini memberikan makna bahwa bagi yang ada di Masjidil Haram dan tentu saja mereka mengingat Ka'bah, maka sholatnya tentu menghadap Ka'bah. Tapi bagi kaum muslimin yang di luar Masjidil Haram, itu cukup meyakini ke arah Ka'bah dengan menghadap ke Masjidil Haram. Dan bagi kaum muslimin yang di luar kota Makkah, untuk menghadap ke Ka'bah itu cukup dengan meyakini arah kota Makkah. Tapi ada hadis yang lain dari Imam Malik bahwa Umar bin Khattab itu berkata, apa yang di antara barat dan timur adalah kiblat apabila menghadap ke arah Ka'bah. Dan jika diperhatikan, barat itu adalah sisi kanan dan timur adalah sisi kiri seseorang. Berarti dalam kondisi seperti ini maka selatan itu adalah di depan. Jadi barat sisi kanan, timur sisi kiri, maka depan itu adalah selatan. Dan ternyata kota Makkah itu adalah di selatan kota Madinah. Ada beberapa pendapat ulama tentang kiblat. Ya, misalnya Syekh Abdurrahman Ba'alawi itu beliau mengatakan cukup menghadap arah Ka'bah itu ya ke barat saja misalnya. Saat tidak mengetahui tanda-tanda keberadaan bentuk fisik Ka'bah. Jadi cukup dipermudah saja gitu. Kemudian dalam Imam Abu Ishaq itu juga dikatakan seperti ini. Apabila ia berada di dalam bait Masjidil Haram, maka wajib baginya menghadap Ainul Kiblat. Apabila ia tidak berada di dalamnya, maka dilihat dulu. Itu bukan di dalam Masjidil Haram. Jika ia tahu arah kiblat, maka sholat menghadap ke arah tersebut. Jika ada seseorang terpercaya mengabari, maka terima kabar tersebut. Jadi semudah itu. Kemudian beliau melanjutkan bahwa jika ada seseorang yang bisa menangkap pertanda sedangkan kondisinya jauh dari Makkah, ia mesti beristihad mencari arah kiblat menggunakan metode bisa dari melihat matahari, bulan, bintang, atau arah bertiup. Dalam kondisi ini kata beliau, maka wajib baginya untuk beristihad sebagaimana menyesuaikan persoalan fikih terbalik. Jadi semudah itu gitu. Nah, dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa pertama hukum sholat itu adalah wajib menghadap kiblat atau ke Ka'bah. Namun bagi yang terkendala, misalnya dalam perjalanan, maka dimaklumi saja untuk sholat sesuai kondisi kendaraan. Kedua, bagi yang mampu karena dekat atau di hadapan Ka'bah, maka ia betul-betul tetap menghadap ke arah Ka'bah. Tetapi bagi yang terkendala, maka cukup diusahakan mengarah ke arah Masjidil Haram atau arahnya masih masuk dalam wilayah kota Makkah meskipun hanya dengan perkiraan. Jadi menghadap kiblat itu bagi orang yang di Masjidil Haram wajib ke Ka'bah, tapi yang di luar Masjidil Haram ini cukup golbatul zon disangkakan kuat itu adalah menghadap